Temen aku ada yang nangis, gak apa-apa, berarti hati mereka lembut. Kak, laki-laki gak boleh nangis, kata siapa? Laki-laki juga punya hati yang Allah titipkan. Jadi kalau laki-laki nangis, jangan pernah malu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar makin maju. Nanti kita bangunin lagi kalau sudah selesai ceritanya, biar dia nggak ganggu. Adik-adik, ingat, adik-adik. Kita lanjut. Ada seorang anak soleh, ini rajin sholat, hafal Quran, patuh orang tua, rajin sedekah. Semua yang Allah perintahkan dia lakukan. Ternyata dia pernah dengar kata ustadznya, yang ingin ajak ayah bundanya ke surga, lakukan apa yang Allah perintahkan. Usutnya usut, teman-teman. Ternyata anak ini sama seperti Rasulullah. Waktu di dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Sedih nggak? Sedih, di dunia nggak pernah lihat wajah ayahnya. Ternyata dia hafalkan Quran, patuh orang tua, rajin sholat, sedekah. Dia pengen banget ketemu sama ayahnya di surga. Habis sholat, baca doa, ya Allah kapan ketemu ayah. Habis baca Quran, ya Allah pengen deh ketemu ayah. Dikabulin dong sama Allah. Kita sebut anak ini namanya Dodo. Siapa? Pagi itu Dodo masih tidur nggak setengah telap. Ternyata malaikat Israel Allah perintahkan untuk antarkan anak ini pergi ke surga. Tahu tugasnya apa? Mencabut. Pagi itu Dodo masih tidur. Azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan ditepokin. Atas izin Allah, malaikat Israel turun. Belum. Belum. Sedodo kaget dia bangun. Aduh, bunyi apa sih, aku masih ngantuk. Azan. Betul, azan. Ya Allah, aku yang terlambat. Biasanya sebelum azan subuh aku sudah di masjid. Kan laki-laki itu sholat subuhnya di masjid. Aduh, baca doa dulu. Doa bangun tidur, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Kenapa doa makan? Aduh, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amin. Anak soleh. Siapa tuh? Siapa? Aku di belakangmu. Belakang. Kalau berani jangan di belakang, sini depan. Jangan ketawa. Kalau setan gimana ya? Mana nggak ada? Aku di sebelahmu. Jangan bercanda. Aku udah terlambat ke masjid masih bercanda. Fotonya di belakang, tahu? Ya, di belakang. Kakak, kamu siapa? Kenapa besar sekali? Bercahaya lagi. Assalamualaikum anak soleh. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Perkenalkan, aku adalah malaikat. Siapa? Malaikat. Mama, bukan mama. Malaikat. Pagi-pagi didatengin malaikat. Asik-asik. Malaikat namanya siapa? Aku ini hafal 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Anak soleh, perkenalkan, aku malaikat Israel. Malaikat Israel. Israel. Berarti malaikat tugasnya mencabut nyawa. Malaikat, ada apa anak soleh? Malaikat kayaknya salah rumah deh. Sebelah rumah malaikat namanya Dodo juga. Tidak, aku diperintahkan Allah untuk mengantarkanmu pergi menuju surga. Kemana? Surga. Surga coy.
Kapan kita ke surganya? Sekarang. Kalau sekarang aku mau ganti baju dulu. Tunggu. Ada apa? Kamu tahu syarat masuk surga? Tahu. Rajin sholat, baca Quran, hafal Quran, patuh orang tua, rajin sedekah. Hebat. Masih kurang lengkap. Oh, aku lengkapin. Patuh sama guru, sayang sama teman, nggak boleh mengejek, nggak boleh menghina. Apa yang Allah perintahkan kita harus lakukan. Nah, itu dia. Ada satu lagi yang belum kau sebutkan. Apalagi? Mudah. Syarat masuk surga yang terakhir adalah apa? Mati dulu. Wow! Malaikat, ada apa Anak Soleh? Kalau misalnya masuk surganya sekarang, matinya nanti boleh? Tidak bisa. Tapi kan kalau mati itu sakit loh malaikat. Untuk anak-anak yang soleh tidak akan terasa sakit. Emang aku anak yang soleh? Sebentar. Dalam buku catatanku ini kamu anak yang rajin sholat. Betul. Tapi sekarang aku belum sholat. Malaikat kepagian datangnya. Kemarin aku sholat subuhnya 4 rakaat. 4. Bukan. Maksud aku sholat subuhnya 2 rakaat. Aku pakai sholat sunnah qobliyah juga 2 rakaat jadi 4. Anak soleh. Malaikat, aku juga sudah hafal 29 juz. Betul? Iya. Tapi kata guru aku kan kalau kita hafalkan Quran kita bisa ajak ayah bunda kita ke surga. Betul. Tapi aku mau dengar engkau baca Al-Quran. Boleh. Dengerin ya malaikat, silakan. Oke. Nungguin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah malaikat, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Baik, sudah siap untuk ikut aku pergi menuju surga? Ke surganya siap, matinya enggak. Anak soleh, ini perintah Allah. Ya udah, kalau memang ini perintah Allah silakan lakukan malaikat. Baik, aku akan cabut. Ya, stop. Ada apa? Kematian tidak bisa ditunda. Jangan buru-buru, aku belum baca-baca. Mau baca apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Lanjut nih ceritanya nih. Hah? Lanjut benar. Hari demi hari terus berlalu. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Saat malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya. Tandanya manusia akan, kita nanti dibangkitin lagi teman-teman. Dikumpulkan lagi dalam satu tempat bernama Padang Mahsyar. Nanti di Padang Mahsyar katanya buku amal baik dan buruk dibagikan. Tapi katanya juga nih, kaki kita punya mulut, tangan kita punya mulut. Dia bicara apa yang kita perbuat waktu di dunia. Kalau mulut ini bisa bohong, kalau kaki kita punya mulut. Ya Allah, kaki ini tidak pernah ke masjid, selalu ke tempat maksiat. Ya Allah, tangan ini tidak pernah sedekah, selalu pukul-pukul, selalu mencuri. Dia ngomong sendiri. Malaikat datang bawa buku tebal sekali. Assalamualaikum. Baiklah, aku bagikan buku amal baik dan buruk. Do. Lama aku dipanggil. Alhamdulillah. Assalamualaikum malaikat. Waalaikumsalam. Ambil buku amal baik dan buruk. Aku mau ambil pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kenapa tubuh aku nggak bisa digerakin? Ya Allah. Kaki aku punya mulut, tangan aku juga. Kok gerak sendiri? Turun.
terus kanan, terus ambil terus ambil pokoknya. Silakan baca buku amal baik dan burukmu. Baik, aku rajin sholat 5 waktu, aku sudah hafal 29 juz, aku patuh orang tua, aku rajin sedekah, dibacakan panjang sekali. Sama dengan suri. Lanjutkan. Baik, aku pernah aja. Lanjutkan. Sebentar malaikat. Lanjutkan. Jangan marah-marah. Aku pernah jahat sama temen, naruh upil di celana. Aku pernah marah-marah sama ayah. Aku pernah berbohong sama kok ayah sih? Aku pernah berbohong sama bunda. Aku pernah marah-marah sama bunda. Ya Allah, lanjutkan. Iya sebentar malaikat. Tapi aku sudah minta maaf sama temanku memaafkan. Aku sudah minta maaf sama bunda memaafkan. Neraka kecoret sama dengan surga. Lanjutkan perjalananmu. Kemana? Ustaz boleh musik yang pertama di setel? Ada yang tahu kemana? Ada yang tahu kemana? Ustaz izinin musik yang pertama, instrumen pertama boleh di setel? Boleh dibesarin lagi suaranya? Kecilin dikit, kecilin dikit. Oke, ada yang tahu kemana? Cek. Ada yang tahu kemana? Betul, jembatan Sirotol Mustaqim. Hah? Jembatan, mikir boleh dinaikin suaranya Ustaz? Maaf. Katanya jembatan Sirotol Mustaqim itu hanya sehelai rambut yang dibelah menjadi 7, dan di bawahnya adalah neraka yang sangat panas. Lanjutkan perjalananmu. Baik, dia cari jembatannya. Mana jembatannya ya? Di sini ada jembatan, tapi jembatannya besar, bercahaya, harum, panjang sekali. Hah? Aku tanya lagi deh. Malaikat, ada apa? Jembatan Sirotol Mustaqim ini ada di sebelah mana? Ada di sebelah sana. Enggak ada. Di sebelah sana ada jembatan, tapi jembatannya besar, bercahaya, harum, panjang sekali. Itulah jembatan Sirotol Mustaqim untukmu anak soleh. Hah? Kata guru aku jembatan Sirotol Mustaqim hanya sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Itu hanya untuk orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak mau hafalkan Quran, tidak patuh orang tua, dan tidak pernah mau untuk bersedekah. Ya Allah. Tapi aku tadi lihat juga ada manusia yang tubuhnya hitam semuanya. Mereka pergi ke arah sana. Tapi kenapa di sana gelap sekali malaikat? Ada apa di sebelah sana? Engkau pergi saja ke sana. Aku cuma mau tahu mereka mau kemana. Mereka akan pergi ke neraka. Bapak, Ibu, itu ke neraka, jangan di sana. Tidak ada satupun yang mendengar. Lanjutkan saja perjalananmu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lewati jembatannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di tengah perjalanan dia mendengarkan suara teriakan yang sangat keras. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku berjanji akan perbaiki sholatku. Ada suara lagi. Terlambat. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan rajin bersedekah. Terlambat. Katanya di bawah sini neraka. Apa betul? Aku mau lihat dulu. Ya Allah, itu ada jembatan kecil sekali. Ada api yang menyala besar. Ada teman-teman aku yang gak pernah sholat waktu di dunia. Ada teman-teman aku yang lebih senang pegang handphone daripada pegang Al-Quran. Ada teman-teman aku yang suka menghina sesama manusia, yang selalu berkata kasar, yang tidak menjaga omongannya. Aku gak mau lihat. Banyak sekali teman-teman aku di sana. Tolong! Dia lari dengan sangat kencang, seakan ada cahaya yang mengantarkan dia keluar.
Alhamdulillah. Hilang suaranya. Hah? Aku di mana nih? Aduh. Belum Ustaz. Belum. Hah? Kamu? Alhamdulillah. Hah? Kamu bisa bicara. Aku adalah temanmu waktu di dunia. Teman aku. Hah? Makasih ya. Siapa teman aku ya? Oh, Juki. Bukan. Jarwo. Bukan juga. Ucus. Bukan. Engkau siapa? Aku adalah Al-Quran yang setiap hari engkau baca. Makasih ya. Aku harus kemana? Ikuti saja cahaya itu. Baik. Wow. Tempat apa ini? Indah sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat, maaf. Aku boleh masuk? Silakan. Aku di mana nih malaikat? Indah banget. Di dunia nggak ada tempat sebagus ini nih malaikat. Selamat datang di dalam surga. Ini surga. Pantesan indah banget. Malaikat itu kenapa? Ada kolam. Warnanya putih kayak susu. Itu kolam susu. Iya betul. Oh, siapa yang numpahin? Bukan ditumpahin. Itu memang kolam susu. Hah, bisa diminum susunya? Bisa. Hah? Kalau aku mau berendam di situ biar aku tambah putih, boleh nggak? Silakan. Kalau ini taman apa malaikat? Itu taman surga. Oh, guru aku pernah bilang akan ada taman surga, namanya Taman Firdaus. Betul itu Taman Firdaus. Wow. Itu istana siapa malaikat? Besar banget. Kayaknya satu kota Batam kalah itu. Jakarta juga kalah. Rumahnya Allah ya? Ini semua milik Allah. Oh, berarti rumahnya Nabi Muhammad, bukan? Hah? Oh, pasti punya nabi yang kaya raya itu kan Nabi Sulaiman, bukan? Hah? Itu istana siapa? Aku boleh main? Tentu boleh. Aku mau izin dulu. Itu istana siapa? Itu adalah istana Muhammad Soleh. Iya. Iya. Malaikat besar banget. Di dalam sana ada apa aja? Aku sudah siapkan 72 bidadari untukmu. Wow. Ada apa lagi? Apa yang kau inginkan ada di sana? Di sana kan gede banget. Aku mau punya jet pribadi, boleh nggak malaikat? Baik, aku siapkan. Apa lagi? Aku mau punya mobil, tapi yang bisa terbang. Oh, gampang. Aku siapkan. Apa lagi? Aku mau punya motor yang rodanya 20. Baik, aku siapkan. Apa lagi? Aku mau punya kolam susu di dalam. Gampang itu. Apa lagi? Aku mau punya handphone. Apa? Handphone. Apa? Handphone? Kenapa engkau buka handphone? Waktu di dunia aku jarang pegang handphone malaikat. Aku pegangnya Al-Quran. Teman-teman aku tuh di dunia seneng banget main handphone dari pagi sampai malam. Katanya apa tuh? Mabar main apa tuh? FF. Oh. Kalau aku punya handphone, aku mau main FF di surga. Baik, aku akan siapkan kau handphone. Handphonenya besar nggak malaikat? Handphonenya besar. Bisa pakai tangan. Jangankan pakai tangan, pakai kaki juga bisa. Alhamdulillah ya Allah. Sudah masuklah. Nikmati surgamu, nikmati istana. Masuk anak pagi. Boleh sound yang kedua Ustaz? Teman-teman, masuk dia ke dalam. Tapi baru 5 langkah dia masuk ke dalam, tiba-tiba langkahnya terhenti. Kenapa? Dia belum lihat ayah bundanya ada di dalam. Ayah bundaku kemana ya? Ayah, bunda. Dia balik lagi. Dia tanya sama malaikat. Malaikat, ada apa? Aku kok belum lihat ayah bundaku ada di dalam sini. Mereka ada di mana? Malaikat diam. Malaikat tahu ayah bundanya ada di mana. Kok malaikat diam? Tadi setiap aku tanya malaikat selalu jawab. Anak soleh, tunggulah di dalam istanamu. Nanti ayah bundamu akan menyusul. Menyusul? Berarti mereka belum di sini. Aku nggak mau masuk deh. Aku tunggu di sini aja. Dia duduk di depan pintu surga. Dia pegang lututnya. Anak soleh, jangan tunggu di sini. Tunggu di dalam istanamu.
Ada air mata yang jatuh. Kenapa engkau menangis? Di dalam surga tidak boleh ada kesedihan. Aku kangen banget sama ayah. Aku pikir kalau aku sudah di surga, aku bisa ketemu ayah langsung. Waktu di dunia, aku nggak pernah ketemu sama ayah. Lihat wajah ayah aja aku nggak pernah. Aku pengen ngerasain bagaimana hangatnya dipeluk sama ayah. Aku cuma lihat teman-teman aku, mereka senang betul bisa jalan-jalan sama ayahnya, bisa main sama ayahnya. Sementara aku cuma bisa peluk batu nisan ayah. Aku juga kangen banget sama bunda. Waktu di dunia, aku bisa tidur loh di kasur yang empuk. Aku punya rumah yang nyaman. Aku bisa sekolah di tempat yang bagus. Aku bisa jalan-jalan. Semuanya bundaku yang berikan. Malaikat, masa aku punya istana sebesar itu, aku nggak ajak ayah bundaku masuk ke dalam sana? Ya Allah, bolehkan kalau aku mau ajak ayah bundaku masuk ke dalam surgamu, ya Allah? Malaikat pergi menghadap Allah. Apa yang dikatakan? Ya Allah, ada anak soleh, anak menghafal Quran, anak yang rajin sholat, tidak mau masuk ke dalam surgamu ya Allah, karena dia belum lihat ayah bundanya ada di dalam. Apa kata Allah? Cari ayahnya, cari bundanya, masukkan ke dalam surga bersama anak soleh tadi. Aku titip mahkota indah ini. Minta anak soleh tadi pakaikan ke kepala ayah bundanya. Allahu Akbar. Malaikat masuk lagi ke padang mahsyar. Malaikat cari lagi ayah bundanya. Bundanya tuh masih berbaris rapi. Sebentar lagi akan dihitung amal baik dan buruknya. Dikeluarkan bundanya, langsung dibawa masuk ke dalam surga tanpa harus lagi dihitung amal baik dan buruknya. Malaikat cari lagi ayahnya. Malaikat cari lagi di padang mahsyar. Kemana ayahnya? Malaikat tidak berjumpa dengan ayahnya di sana. Malaikat masuk sampai ke neraka untuk cari lagi ayahnya. Ternyata benar, ayahnya sedang berteriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku berjanji akan perbaiki sholatku. Ternyata waktu di dunia ayahnya melalaikan sholat, sehingga ayahnya dibawa masuk ke dalam neraka. Bagaimana jika itu ayah kita, teman-teman? Nauzubillahi min zalik. Tapi berkat anak yang soleh tadi, anak penghafal Quran tadi, anak yang patuh terhadap perintah Allah tadi, ayahnya dikeluarkan dari neraka, dibawa masuk ke dalam surga. Padahal di depan wajah ayahnya sudah ada api yang menyala besar. Ada jembatan yang hanya selai rambut di belah 7 tadi. Ayahnya sudah ada di dalam surga. Begitu juga bundanya. Bunda, itu anak kita. Iya, itu anak. Ayahnya langsung berdiri dengan lututnya. Dia buka kedua tangannya. Dia panggil nama anak solehnya. Adek, ini ayah. Adek, ini bunda. Nanti musiknya langsung di next saja, Ustaz. Yang ketiga. Anak tadi masih terus berdoa. Ya Allah, boleh kan kalau aku mau ajak ayah bundaku? Ustaz, musiknya boleh di next. Aku cuma pengen ketemu ayahku. Aku pengen ketemu bundaku. Adek, ini ayah. Iya. Malaikat panggil aku. Tidak. Lihat di sana. Itu bundaku, malaikat. Ini bunda, nak. Kalau itu ayah. 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 Ayah.
sayang, dia peluk erat ayahnya. Ayah, ini ayah. Iya nak, ini ayahmu. Ya Allah, terima kasih. Aku bisa peluk ayahku di surgamu ya Allah. Ternyata rasanya peluk ayah hangat sekali. Ayah, ayah jangan pergi-pergi lagi ayah. Adek gak mau kehilangan ayah lagi. Ayah janji, ayah gak akan pergi lagi dari adek. Adek sayang ayah karena Allah. Ayah juga sayang adek karena Allah. Ya, adek punya hadiah buat ayah. Dipasangkan mahkota yang indah untuk ayahnya. Ya Allah, terima kasih. Aku ketemu ayahku. Adek, bunda. Bunda, adek kangen. Bunda, terima kasih ya. Waktu di dunia bunda sudah ajarkan adek menjadi anak yang soleh. Maafin adek ya bunda. Waktu di dunia adek pernah marah-marah sama bunda. Maafin adek pernah berbohong sama bunda. Boleh gak bunda, adek mau cium kaki bunda? Untuk apa nak? Karena adek yakin al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ada surga di bawah telapak kaki bunda. Boleh, boleh. Anak tadi turun ke kaki bundanya, dia usap, dia cium. Ya Allah, disinilah aku temukan surgaku, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bunda, adek juga punya hadiah buat bunda. Dipasangkan mahkota yang indah juga untuk bunda. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Sekarang aku ada ayah, ada bunda, lengkap sudah. Ayah, bunda, kalian lihat di ujung sana, ada istana yang besar sekali. Istana itu untuk ayah, istana itu untuk bunda. Kita masuk yuk. Digandeng tangan ayah, digandeng tangan bunda. Mereka bersama-sama masuk ke dalam surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Seorang anak yang soleh bisa ajak ayah bundanya masuk ke dalam surga. Kakak mau tanya, siapa yang mau ajak ayah bundanya masuk ke dalam surga? Allah, boleh turun. Musiknya boleh dinaikin sedikit, San. Kakak mau tanya, siapa yang pernah marah-marah atau bentak-bentak ayah bundanya jujur? Jujur. Boleh turun. Siapa yang pernah berbohong sama ayah bundanya jujur? Boleh turun. Teman-teman, jangankan kita marah-marah, kita bilang ah saja, Allah sudah marah. Kak, maksudnya gimana? Kalian lagi asik main handphone, nonton TV, bunda kali adek, tolongin bunda dong, beliin bumbu dapur. Ah bunda, gak lihat apa adek lagi nonton TV? Tuh, Allah sudah marah. Teman-teman, cerita anak soleh tadi, seorang anak yang sudah tidak bisa lihat ayahnya waktu di dunia, bahkan dari dia lahir. Kita masih punya ayah, masih punya bunda. Berikan yang terbaik untuk mereka. Pesan ke Adit, nanti ketemu ayah bundanya, pegang tangannya, pegang tangan, peluk mereka, bisikan ke telinganya, ayah, bunda, terima kasih. Bisikan lagi, ayah, bunda, adek minta maaf. Bisikan lagi,
ayah, bunda, adik minta ridho. Karena adik yakin ridallahu fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Minta maaf, terima kasih, minta ridho. Tuh 3. Di next aja Ustaz, boleh musiknya. Teman-teman, ada yang bilang, Kak, minta maafnya nanti aja deh, waktu lebaran. Teman-teman, kita nggak pernah tahu loh, umur kita sampai nggak waktu sampai lebaran nanti. Mudah-mudahan insya Allah sampai. Tapi kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita. Dan kita juga nggak pernah tahu kapan Allah panggil ayah bunda kita. Yang pagi ini sehat, nggak tahu siangnya kenapa. Semua kuasa Allah. Yang paling penting, di saat ayah bunda kita masih ada, jangan pernah kalian lepaskan pelukan ayah bunda kalian. Di tempat Kak Adib, teman-teman, kumpul anak-anak yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Kak Adib keliling ke Batam nih, sedang mewujudkan mimpi mereka. Kalau teman-teman nanti bisa buka handphone, cari Rumah Ceria Official, cari juga Yatim 1000 Pulau. Anak-anak yang dari Sumatera sampai Papua kumpul semua di tempat Kak Adib. Bisa kalian lihat. Kak, mereka sekolah, insya Allah mereka homeschooling, tapi kita berikan pendidikan yang terbaik. Kak, apa cita-cita mereka? Mereka ingin hafalkan Quran karena mereka ingin ajak ayah bundanya masuk ke surga dan bertemu lagi dengan mereka. Kak, aku kadang suka malu deh ucapkan kata maaf. Betul, karena sesungguhnya hal yang paling berat diucapkan oleh manusia adalah kata maaf. Tapi kita jangan sampai ada termasuk orang-orang yang sulit mengucapkan kata maaf. Maaf, maafin ya. Maafin aku kalau aku ada salah. Instrumennya diulang-ulang aja ya Ustaz. Pulang cari ayah bundanya, minta maaf sama mereka. Berani minta maaf sama ayah bundanya? Siapa yang berani minta maaf sama ayah bundanya? Benar? Boleh turun lagi. Pesen Kak Adib. Kak, temen aku ada yang nangis. Gak apa-apa, berarti hati mereka lembut. Allah ciptakan manusia hati. Kalau hatinya bisa lembut, beruntunglah. Karena Rasulullah saja berdoa kepada Allah sering kok nangis. Kak, laki-laki gak boleh nangis, kata siapa? Laki-laki juga punya hati yang Allah titipkan. Jadi kalau laki-laki nangis, jangan pernah malu. Kak, terus gimana? Pulang, cari ayah bundanya, minta maaf sama mereka. Terakhir, pernah gak punya salah sama temen-temennya? Pernah gak berkata yang kurang pantas kepada teman-temannya? Tadi tuh yang kata temen kakak yang di Jakarta tuh, pernah nggak ngatain nama orang tuanya langsung jadi berantem? Pernah nggak? Masih ada nggak? Mulai hari ini, kalau masih ada yang suka berkata ucapan menghina orang tua, masih ada yang berkata kasar, berarti dia tidak mau ada di surganya Allah. Kalau masih ada yang suka bilang gitu, abaikan. Pahala masuk ke kalian, dosa kalian masuk ke dia. Surga insya Allah. Mau masuk ke surga ajak ayah bunda? Kakak tanya lagi, siapa yang mau masuk surga bersama ayah bundanya? Turun. Sebelah kanan kiri kalian nih,
ada teman-teman kalian. Mungkin yang tadi kakak bilang, ada kata-kata kalian yang pernah menyakiti hatinya. Lihat kanan kirinya, boleh peluk temannya, minta maaf langsung sekarang sama temannya. Kakak kasih waktu 1 menit. Yuk, boleh minta maaf sama temannya. Yang laki-laki nggak ada yang berani minta maaf. Yuk, yang perempuan boleh peluk temannya, minta maaf sama temannya. Minta maaf, peluk temannya. Nggak apa-apa. Ayo, minta maaf, peluk temannya. Siap? Minta maaf, nggak apa-apa, peluk temannya. Ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bilang, temanku, maafin aku ya. Aku pernah punya salah sama kalian. Mungkin kata-kata ini pernah menyakiti hati kalian. Maafkan kami ya. Peluk temannya, minta maaf dari hati kalian. Dan kalau sudah minta maaf, jangan diulangi kembali. Yang punya salah sama ustadz, sama ustazahnya, cari ustazahnya nanti. Minta maaf sama ustadz sama ustazahnya. Karena mereka adalah orang tua kalian juga di sekolah. Waktu kalian lebih lama dengan mereka, dan merekalah yang memberikan ilmu yang terbaik buat kalian. Teman-teman, boleh nggak kapan-kapan Kak Adit main kesini lagi? Boleh nggak? Kak Adit lihat ada teman kalian yang sedih banget. Kak Adit mau tanya dulu deh, turun dulu sebentar. Kakak boleh sini sama Kak Adit? Ini apa sini? Apa sini berdiri? Kenapa kakak nangis? Pernah punya salah sama ayah bundanya? Hah? Pernah punya salah? Mau berani minta maaf sama ayah bundanya nanti? Boleh duduk dulu semuanya. Adik-adik, adik-adik, boleh nggak kapan-kapan Kak Adit main kesini lagi? Boleh nggak? Boleh. Maafin Kak Adit ya. Kalau Kak Adit ada salah-salah kata, perbuatan Kak Adit, gerakan Kak Adit yang kurang masuk ke dalam hati kalian. Sekali lagi, boleh nggak Kak Adit main kesini lagi? Terima kasih teman-teman semuanya. Kemarin Kak Adit sudah titip amplop ya? Sudah? Kemarin Kak Adit sudah titip amplop. Itu amplop bukan buat Kak Adit, tapi buat anak-anak yatim yang Kak Adit asuh. Nanti kalau teman-teman bisa buka handphone tadi, cari Rumah Ceria Official, cari Yatim 1000 Pulau. Kalau kakak di Dongeng Ceria bisa cari Dongeng Ceria. Atau di media sosial Kak Adit ada Adip Dongeng, ADHIP Dongeng. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ustadz ustazah semua diberikan kesehatan, Kak Adit diberikan kesehatan, bisa kesini lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Kak Adit pamit. Cuman terima kasih yang bisa Kak Adit ucapkan. Semoga sedekah dari kalian Allah lipat gandakan, dan Allah lancarkan terus rezeki ayah dan bunda kalian. Terima kasih. Kak Adit tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kak Adit pamit. Illa liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang menyanyi. Oke. Baik teman-teman, itu tadi.
pendidikan untuk semua. Di Gilbert Creator kita belajar bersama, menambah ilmu, buka wawasan dunia. Pendidikan itu penting untuk masa depan. Di setiap video ada pengetahuan yang bermanfaat, teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar makin maju. Terima kasih subscriber, setia selalu menonton video terbaru dari Gilbert Creator. Itu keren. Pelajaran seru dari sains sampai seni, semua yang kita butuhkan ada di sini. Dari tutorial hingga tips yang keren, Gilbert Creator jadi pilihan tepat untuk belajar dengan tenang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar makin maju. Terima kasih subscriber, setia selalu menonton video terbaru dari Gilbert Creator. Itu keren. Teman setia sepanjang waktu, bersama kita tumbuh, bersama kita sukses. Terus dukung, terus menonton, jangan pernah berhenti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar makin maju. Terima kasih subscriber, setia selalu menonton video terbaru dari Gilbert Creator. Itu keren.